Bab 5. Krisis dan keputusan. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti berjalan dalam kabut. Arya mencoba kembali fokus pada pekerjaannya. Tetapi hatinya terasa kosong. Tanpa kehadiran Reza, hidupnya terasa kurang berarti. Meskipun ia tidak mengakui perasaannya secara terbuka, ia tahu bahwa pria itu telah meninggalkan bekas yang mendalam dalam dirinya. Suatu hari, Arya mendapat kabar buruk. Perusahaan tempatnya bekerja menghadapi krisis keuangan yang besar dan beberapa posisi di perusahaan harus direstrukturisasi. Arya, yang sudah merasa cukup stres, merasa seolah dunia runtuh di atas pundaknya. Saat itulah, dalam keputusasaannya, dia mendapat sebuah email dari Reza. Email itu singkat, namun cukup mengejutkan. Reza mengabarkan bahwa dia telah kembali ke kota untuk sementara waktu dan ingin bertemu dengannya. Arya merasa cemas, tetapi juga ada sebuah dorongan untuk bertemu dengannya, seakan-akan ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tak bisa dilewatkan. Mereka bertemu di sebuah taman yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Arya tidak bisa menyembunyikan perasaannya. "Kamu kembali?" kata Arya dengan suara yang penuh emosi. Reza mengangguk, matanya terlihat lebih dalam dari sebelumnya. "Aku merasa seperti ada yang hilang. Aku tidak bisa terus melarikan diri dari perasaan ini. Arya, aku kembali untuk kamu." Air mata mulai mengalir di pipi Arya. Meskipun ia berusaha menahan diri, "Aku merasa sangat bingung, Reza. Dunia kita begitu berbeda. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengubah hidupku hanya untuk sebuah hubungan." Reza mengambil tangannya, menggenggamnya erat. "Kita tidak harus mengubah dunia kita, Arya. Tapi kita bisa memulai dengan memilih untuk bersama. Cinta tidak selalu harus mudah. Tapi itu adalah sesuatu yang layak diperjuangkan." Arya menatapnya, sedikit cemas. "Aku tahu, aku merasa hal yang sama. Tapi, kita seharusnya tidak membiarkan ini mengganggu pekerjaan kita. Kan?" Reza menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Aku tidak bisa begitu saja melupakan apa yang terjadi. Kita berdua tahu ini lebih dari sekadar kesalahan sesaat." Arya menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. "Aku tahu, tapi kita berada di dunia yang berbeda, Reza. Kamu dengan seni dan impianmu, aku dengan karirku. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini mengubah segalanya." Reza terdiam beberapa saat, menatap Arya seolah sedang mencoba membaca pikirannya. "Aku paham, Arya. Tapi aku juga merasa ada sesuatu yang lebih besar di antara kita. Sesuatu yang mungkin lebih penting daripada karier atau impian." Arya menundukkan kepala, merasa terombang-ambing antara cinta dan ambisinya. "Aku takut. Takut akan kehilangan kendali. Takut bahwa ini akan merusak semuanya. Aku tidak tahu bagaimana caranya menyeimbangkan keduanya." Reza menghela napas. "Aku juga tidak tahu. Tapi aku tidak bisa hanya melanjutkan hidup seolah-olah kita tidak pernah bertemu. Aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang jika kita tidak mencoba." Mereka terdiam dalam hening, tertarik dan takut. Keduanya terjebak dalam dilema yang tak terpecahkan. Pada akhirnya, Reza membuat keputusan yang mengejutkan. "Aku akan pergi," katanya pelan. "Aku akan kembali ke tempat asalku untuk beberapa waktu. Mungkin ini yang terbaik untuk kita berdua." Arya menatapnya dengan mata yang penuh keraguan. "Kamu pergi?" Ia merasa sebuah kekosongan mulai mengisi hatinya, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Reza mengangguk, wajahnya serius. "Mungkin waktu akan memberi kita jawaban tentang apa yang sebenarnya kita inginkan. Aku tidak ingin kita saling merusak dengan kebingunganku." Arya menundukkan kepalanya, merasa berat. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perpisahan ini mungkin yang terbaik, namun perasaan yang terpendam dalam dirinya terus mengganggu. Aku akan merindukanmu," katanya lirih. Reza tersenyum dengan penuh pengertian. Meskipun hatinya juga terasa sakit, "Aku juga akan merindukanmu, Arya. Tapi kadang, kita perlu mencari jalan kita masing-masing."